Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sumaryati Siti Nur Fajar dengan NIM 860498684, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPJJ UT Bandung. Saya di sini akan membuat tugas video praktikum tentang menguji karbohidrat dan menguji lemak di makanan karbohidrat yang telah diamati saat ini. Yang pertama, bahan-bahan yang akan digunakan yaitu ada betadin yang sebagai konsentratnya, kemudian ada lobak, ada kentang yang sudah dipotong, kemudian ada kunyit, tempe, biskuit, gula putih, terigu, bawang putih, dan margarin. Yang pertama, kita akan meneteskan betadin ke dalam makanan yang sudah disediakan, mulai dari lobak dulu, kemudian kentang, kemudian kunyit, tempe, biskuit, gula putih, terigu. Dan kita akan tunggu hasilnya dalam waktu 10 menit. Ini adalah bahan-bahan yang akan kita uji dalam karbohidrat. Di sini ada betadin sebagai iodinnya, kemudian ada tempe, biskuit, gula putih, tepung terigu, ada bawang putih, lobak, kentang, margarin, dan yang terakhir itu adalah kunyit bubuk. Ini adalah hasilnya ketika sudah didiamkan selama 10 menit. Ini adalah tabel yang sudah kita amati. Yang pertama mulai dari tempe, warna sebelum diberi yodium itu putih kekuningan, warna sesudah diberi yodium coklat kehitaman atau samar. Keterangannya maka mengandung sedikit karbohidrat. Kemudian ada yang kedua, biskuit. Warna sebelum diberi yodium itu coklat muda, warna sudah diberi yodium biru kehitaman. Keterangannya mengandung karbohidrat atau amilum. Kemudian ada tepung terigu. Warna sebelum diberi yodium itu warnanya putih, warna yang sudah diberi yodium biru tua kehitaman. Kemudian mengandung karbohidrat tinggi. Kemudian ada lobak. Lobak sebelum diwarnain yodium itu warnanya putih, warna sudah diberi yodium tidak berubah, dan keterangannya sedikit atau tidak mengandung amilum. Kemudian ada kentang. Kentang sebelum diwarnai yodium itu putih kekuningan. Setelah diwarnain yodium itu menjadi biru kehitaman, maka mengandung karbohidrat tinggi. Maka sekarang ada margarin. Margarin sebelum diberi yodium itu berwarna kuning. Setelah diberi yodium itu tidak berubah. Maka di dalam margarin itu tidak mengandung amilum. Dan gula putih sebelum diberi yodium itu berwarna putih. Setelah diberi yodium menjadi biru kehitaman, maka di dalamnya mengandung amilum. Yang terakhir bubuk kunyit. Sebelum diberi yodium itu berwarna kuning. Setelah diberi yodium maka menjadi coklat kekuningan, maka kandungan amilumnya tidak jelas. Tes yang kedua yaitu menguji lemak dalam karbohidrat yang akan diamati. Bahan-bahan yang akan digunakan yang pertama ada kertas untuk menguji dari lemak itu tersebut, kemudian ada lampu senter, kemudian ada sendok, ada minyak sayur yang sudah dituang dalam wadah, ada biji kacang merah, dan ada bayam, ada bawang merah, ada jahe, ada kunyit, ada oyong, ada kacang panjang, ada tomat, ada bawang daun, dan ada kentang. Yang terakhir ada jeruk limau. Yang pertama
yang akan dites ke dalam kertas yang sudah ditulisi pada sebagian kertas ini di dalam makan karbohidratnya. Dan ini adalah bahan-bahan yang akan kita uji lemaknya. Menguji dari minyak sayur dan santan. Lalu kita ambil sebagian. Dan kita akan lakukan sampai bahan-bahan yang kita amati habis. Dan ini adalah pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizinya, serta ada juga pengelompokan sayuran. Dan ini tabel hasil dari uji lemaknya. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan uji karbohidrat dan uji lemak pada berbagai bahan makanan, dapat diketahui bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda-beda. Pada uji karbohidrat menggunakan yodium, bahan makanan seperti biskuit, tepung terigu, dan kentang mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman yang menunjukkan adanya kandungan amilum atau karbohidrat. Tempe mengandung sedikit karbohidrat, sedangkan margarin dan gula putih tidak menunjukkan perubahan warna karena tidak mengandung amilum. Pada uji lemak menggunakan kertas buram, bahan makanan seperti minyak sayur, santan, dan margarin meninggalkan noda transparan yang jelas sehingga terbukti mengandung lemak tinggi. Beberapa bahan seperti kacang merah, jahe, kunyit, dan kentang meninggalkan sedikit noda minyak yang menunjukkan adanya kandungan lemaknya sangat sedikit atau hampir tidak ada. Hasil praktikum ini menunjukkan bahwa makanan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda sesuai jenisnya. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, sedangkan lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan pelindung tubuh. Oleh karena itu, manusia perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang agar kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi dan kesehatan tetap terjaga.